Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya guys ya. Dan semoga kegiatan kita di hari ini dilancarkan ya guys, tanpa halangan suatu apapun. Nah, ini kita bikin video kembali ya guys ya. Ini bikin video lagi karena memang ada yang nanya nih, katanya, "Kak, saya kan pengguna kartu kredit, tapi perasaan saya itu sudah bayar terus menerus, tapi kok perasaan saya nggak lunas-lunas." Seperti itu pertanyaannya guys ya. Berarti ini penggunaan kartu kredit ya. Ini sih sebenarnya ya, ini setahu saya dan sepengalaman saya aja lah ya. Ada mobil nih. Nah, sepengalaman kita aja ya guys ya, berbagi sharing. Kalau yang udah tahu ya syukur, kalau yang belum tahu mungkin untuk kita lebih disiplin lagi dalam pembayaran ya guys ya. Nah, ini sih kenapa seolah-olah kita itu menggunakan kartu kredit tapi kita tidak pernah rasanya itu hutang kita itu lunas ya guys ya. Ini sih kayaknya case-nya ini sih kita pembayarannya itu pembayaran minimum payment ya guys ya. Sebenarnya pembayaran minimum payment boleh-boleh saja ya guys ya, tetapi ada resiko-resiko tertentu yang membuat kita memang kredibilitasnya itu menurun di mata bank ya guys ya. Nah, ini sih kalau pembayaran minimum payment itu sebenarnya menyebabkan kita itu terlilit hutang yang terlalu besar dengan jangka waktu yang terlalu lama ya guys ya. Sebenarnya dari perbankan itu metodenya itu cuma dikasih dua aja kalau untuk aman ya guys. Yang pertama kita bayar full payment, yang kedua kita bayar minimum payment. Minimum payment yang bisa dibayarkan itu berapa? Nah, minimum payment yang bisa dibayarkan itu untuk metode pembayaran kartu kredit itu yaitu kita di 10%. Nah, 10% itu yang bisa dibayarkan minimum payment. Tentu kita pasti dapat bunga ya kalau pembayaran minimum payment ya guys ya. Itu keuntungan untuk perbankannya. Contohnya pembayaran minimum payment itu kita yang dikenakan bunga terus menerus itu guys, seperti ini. Contoh case-nya kita ada pembelanjaan menggunakan kartu kredit itu 1.500.000 ya guys ya. 1.500.000 10%-nya itu berarti dari total tagihan itu kita boleh pembayaran minimum payment itu 150.000 ya, 10%-nya dari 1.500.000. Nah, kemudian untuk sisa hutang kita berarti kan dari 1.500.000 10% yang sudah kita bayarkan 150.000 berarti kan 1.350.000. Nah, 1.350.000 yang belum kita bayarkan, nah itu kita dikenakan bunga lagi guys. Bunganya itu kurang lebihnya itu sekitar di 2,25. Nah, itu kita dikenakan bunga. Nah, itulah kenapa penyebabnya kita itu kayaknya nggak kelar-kelar, nggak lunas-lunas untuk hutangnya. Kemudian kita juga kan belum pemakaian kartu kredit berikutnya dari sisa limit kartu ya guys ya. Nggak mungkin kita ada kebutuhan yang kepepet dan terdesak menggunakan kartu kredit, yaitu sih fine saja, bisa saja, tetapi kan itu membuat kita terlilit hutang dalam jangka waktu yang panjang dengan suku bunga yang terlalu besar juga ya. Kalau akumulasi itu sama aja, itu bunga bergulung sebenarnya ya guys ya. Belum lagi kalau kita batas pembayarannya itu kita belum bayar dari jatuh temponya, itu kita dikenakan bunga lagi ya guys ya. Tetapi sebenarnya sih supaya kita disiplin untuk menggunakan kartu kredit untuk pembayarannya, kalau memang kita tidak mampu untuk pembayaran secara full, kalau misalnya sebisa mungkin kita hindari untuk pembayaran minimum payment. Biasanya dari perbankannya kita kan mendapatkan penawaran untuk cicilan ya guys, untuk cicilan tetap itu bisa 3 bulan, 6 bulan, bisa 1 tahun, bahkan mungkin ada 36 bulan ya guys ya, dengan suku bunga tertentu, dan kita hanya bayar administrasi saja, tetapi kita itu memang sudah di lock harus bayar segitu. Contoh pembayaran misalnya kita 1.500.000 dibagi 12 bulan, misalnya pembayaran sebulannya itu 500.000. Nah, itu sudah di lock 500.000. Mungkin lebih aman pembayaran seperti itu daripada kita memang harus bayar minimum payment. Nah, lagi-lagi ya guys ya, ada kelebihan dan kekurangannya juga kalau memang kita di sini mau merubah ke cicilan tetap ya guys ya. Kelebihannya barangkali ini kita terhindar dari bunga yang di 2,25% itu untuk pembayaran minimum payment apabila memang kita tidak bisa pembayaran secara full setiap bulannya ya guys ya. Namun untuk kekurangannya lagi-lagi ya guys ya, untuk limit kartu yang kita gunakan dalam jumlah
pembelanjaan tertentu itu dirubah ke cicilan tetap, itu untuk limit kartunya itu di hold terlebih dahulu sampai cicilan kita lunas ya guys ya, atau di lock terlebih dahulu. Tetapi jangan khawatir, seiring berjalannya waktu untuk limit kartu yang kita bayarkan itu kembali lagi ke limit kartu kita ya setiap bulannya sampai cicilan itu lunas. Sebenarnya sih seperti itu ya guys ya. Nah, untuk informasinya atau mungkin untuk sharingnya yang berdasarkan pengalaman juga ya guys ya, seperti itu. Mungkin kita harus disiplin dari pembayarannya, kemudian kita hindari dari penggunaan atau pembayaran secara minimum payment agar kita terhindar dari jangka waktu yang terlalu panjang dengan bunga yang terlalu tinggi juga ya guys ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sehat selalu, see you next video, bye.